pertumbuhan topas teman-teman ya. Ini usianya kurang lebih sekitaran 4 tahun teman-teman, tapi tidak merata ya. Nah yang ini usianya 4 tahun teman-teman ya. Nah bisa dilihat ya, sangat lumayan banyak buahnya teman-teman, tapi ini menurut saya belum stabil secara buah ya, karena masih seperti ini ya perkembangannya. Jadi buahnya itu belum normal, jadi belum padat teman-teman ya. Secara buah itu belum padat ya, masih banyak yang kosong teman-teman. Nah bisa dilihat juga teman-teman sebelah sini. Nah yang ini juga masih malah rendeh teman-teman ya. Yang ini karena memang sisipan teman-teman, karena tahun lalu ya, beberapa tahun yang lalu sawit ini banyak dimakan hama beruk ya. Jadi usia tanamnya itu berbeda-beda teman-teman ya. Ada yang sudah 4 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun teman-teman ya. Jadi tidak merata ya secara pokoknya. Nah yuk kita lihat teman-teman ya, perkembangan sawit ini seperti apa ya. Dan juga ini secara tanah ya, ini sangat lumayan bagus, karena ini tanah mineral teman-teman ya, yang sangat bagus ya secara tanah. Nah sangat luar biasa bagus ya. Nah yuk kita lihat teman-teman ke sebelah sini. Halo sobat tani ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Berjumpa kembali dengan channel Tukang Telusur teman-teman. Yang hari ini kita akan melihat perkembangan topas teman-teman ya, yang usianya itu 4 tahun teman-teman ya. 4 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, akibat adanya hama ya, banyak yang mati. Jadi usia sawitnya itu tidak merata teman-teman ya. Nah ini ada di hadapan saya ini teman-teman, usianya kurang lebih sekitaran 3 tahun teman-teman ya. Nah yang ini 3 tahun sudah seperti ini ya. Nah perkembangannya, nah dan yang ini teman-teman usianya masih di bawah 3 tahun ya. Nah yang ini 3 tahun. Nah apa teman-teman ya, kelebihan daripada bibit topas ini teman-teman, bisa kita berbagi ya informasi tentang seputar topas teman-teman ya. Nah untuk bibit topas teman-teman ya, itu dalam per tahun ya, per hektar itu bisa mencapai di angka 38 ton ya per hektar per tahun teman-teman ya. Ini sangat bagus ya. Juga dari kepadatan buah itu sangat luar biasa. Nah bisa dilihat ya. Nah ini usia kurang lebih 4 tahun, buahnya sangat rapat teman-teman ya. Cuman disayangkan teman-teman ya, ini banyak yang buah matangnya itu tidak normal teman-teman ya. Jadi akibat curah hujan yang tinggi dan juga kepadatan buah yang belum stabil ya. Jadi kekurangan dari topas ini teman-teman, di saat usianya itu masih muda ya, buahnya itu tidak matangnya tidak stabil teman-teman. Tapi nanti usianya sudah di angka 5 tahun, nah dia akan berbuah sangat bagus ya, dan cukup lebat ya. Itulah kelebihan daripada topas teman-teman ya. Nah oke teman-teman ya, jangan lupa ya dukungannya ya, jika ini bermanfaat ya, dengan cara di like, comment, subscribe channel Tukang Telusur ya. Semoga bisa memberikan sedikit informasi dan edukasi bertukar pikiran ya kepada sahabat tani sawit semua yang ada di seluruh Indonesia teman-teman. Yuk kita lanjut. Nah yang ini teman-teman, buahnya ya sangat memang memuaskan ya, secara buah itu banyak. Nah kenapa teman-teman ya, topas yang berwarna hitam ya dengan yang berwarna hijau itu secara ketahanan fisik daripada sawit itu sangat berbeda teman-teman ya. Nah untuk topas yang berwarna hitam ini teman-teman ya, itu bisa dilihat secara buahnya itu normal ya, tidak ada pembusukan, terhadap buah itu sendiri ya. Tapi topas yang berwarna hijau ya, itu yang matangnya berwarna oranye itu malah banyak buah matangnya itu busuk teman-teman ya. Nah saya kurang tahu ya, karena belum bisa kita teliti apakah masalahnya di mana, karena secara bibit sama ya, setiap tahun tanam juga ini sama,
Cuman yang berwarna hijau itu kok lebih banyak yang busuk ketimbang yang normal ya, dari segi buah yang matang teman-teman ya. Contohnya buah matang itu yang berwarna hijau itu malahan banyak yang busuk ya, tapi yang berwarna hitam ini topas ya, itu tidak ada pembusukan ya, walaupun usia tanamnya itu sama ya. Seharusnya kalau memang penyakit teman-teman ya, yang hitam pun pasti ada yang busuk juga ya. Nah, berarti apa teman-teman, topas yang berwarna hijau itu ternyata ketahanannya kurang ya ketimbang yang hitam. Jadi sawit yang berwarna hitam itu jauh lebih kuat ketahanan fisiknya ya ketimbang yang hijau. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Jadi yang berwarna hijau seperti ini, matang berwarna oranye, biasanya itu kalau masih usianya rendah ya, masih di bawah 5 tahun, itu secara buahnya itu tidak normal teman-teman. Yang secara buahnya tidak normal ya, tidak normal, bahkan banyak yang busuk ya. Tapi nanti di saat usianya sudah menginjak normal, buahnya itu sangat luar biasa ya, secara kepadatan buah, secara bobot ya, sangat luar biasa. Nah, bisa dilihat ya, usia 4 tahun perkembangannya sangat luar biasa ya. Dan ini teman-teman ya, untuk jarak tanamnya itu di 8 kali 9 teman-teman ya, 8 kali 9, tanah mineral yang sangat lumayan bagus ya, sangat lumayan bagus. Lihat dari tekstur tanah bisa dilihat sendiri teman-teman ya. Nah, sangat lumayan bagus, sangat perawatannya juga sangat bagus secara lahan ya. Kalaupun seandainya saya ditawari untuk membeli 1 hektar di angka 100 juta, saya berani teman-teman ya, karena memang secara lahan bisa dilihat sangat bagus ya, aman ya. Nah, kita lihat selanjutnya teman-teman ya. Nah, bisa dilihat buahnya memang sangat luar biasa ya. Nah, untuk perkembangan sawit itu sendiri teman-teman, beberapa faktor ya yang bisa saya kasih tahu kepada teman-teman ya. Pertama adalah perawatan, yang kedua tanah yang bagus, dan yang ketiga teman-teman adalah pemupukan ya. Nah, di 3 hal itu teman-teman bisa memicu perkembangan sawit kita itu jauh lebih bagus teman-teman ya. Karena apa? Karena memang perawatan, terus juga tanah yang bagus ditunjang dengan pupuk itu sangat mendorong perkembangan sawit itu sendiri teman-teman ya. Nah, bisa dilihat teman-teman ya, buahnya sangat banyak. Nah, bisa teman-teman lihat ya, saya buktikan kenapa topas yang berwarna oranye ini teman-teman ya, matangnya itu kok busuk teman-teman ya. Nah, tapi yang topas berwarna hitam itu justru malah aman ya, tidak ada yang busuk. Nah, jadi secara ini ya, secara fisik ternyata yang hitam itu lebih tahan penyakit ketimbang yang berwarna oranye ini teman-teman ya. Nah, bisa dilihat ya, yang oranye ini matang sedikit teman-teman, banyak yang tidak normal secara buah ya, banyak yang busuk. Tapi kalau yang hitam itu alhamdulillah normal semua teman-teman ya, secara buah yang matang. Nah, ini teman-teman ya, ini juga bisa menjadi sebuah rekomendasi buat teman-teman semua ya. Jika ingin menanam bibit unggul, ini topas ini sangat rekomendasi ya, secara buah ya, secara perkembangan sawitnya juga tuh sangat luar biasa ya. Buahnya memang lumayan banyak ya, padahal usianya masih muda, baru di angka sekitaran 3-4 tahun. Sudah sangat luar biasa ya, bisa dilihat teman-teman sendiri ya. Dan ini teman-teman dipupuk hanya menggunakan Kisrit, Orea ya, juga KCL teman-teman ya. Hanya dipupuk setahun 2 kali, tapi sangat luar biasa ya, secara performa sangat luar biasa, karena memang secara tekstur tanah ini sangat lumayan sangat bagus teman-teman ya. Bisa dilihat tanahnya sangat lumayan bagus, jadi perkembangan sawitnya pun sangat luar biasa ya, bisa dilihat. Nah, buahnya sangat banyak. Nah, itu juga ada yang busuk teman-teman ya, padahal usia segini teman-teman biasanya itu buahnya seharusnya sudah normal ya.
Tapi karena ini yang berwarna oranye ini saya kurang paham ya, kenapa kok yang berwarna oranye ini malah banyak yang busuk ya. Justru yang hitam itu malahan aman dari kebusukan teman-teman ya, kebusukan buah. Nah itu teman-teman ya, saya berbagi informasi ya seputar topaz ya, usia 3-4 tahun yang sangat luar biasa ya. Kita tanam di perkebunan dengan tanah mineral yang sangat bagus teman-teman ya. Nah, jadi itu teman-teman ya, jika teman-teman ingin menanam bibit topaz, nah ini sangat memang luar biasa, buahnya ya penuh ya, perkembangannya juga sangat cepat ya. Dalam per hektar tuh bisa menghasilkan 38 ton per tahun teman-teman ya. Nah seperti itu. Oke teman-teman ya, itu ya sedikit informasi dan edukasi ya dari saya ya tukang telusur. Jangan lupa dukungannya dengan cara di like, comment, dan subscribe teman-teman, jika ini bisa memberikan informasi dan edukasi seputar perkebunan kelapa sawit teman-teman. Thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.